Perkenalkan, nama saya Kristianika Wanda Wijayanti, NPMA 201040. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem panca indera. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang indera penglihatan atau yang biasa disebut dengan mata. Pada mata ini terdapat beberapa alat tambahan, yaitu alis mata, bulu mata, kelopak mata, dan aparatus lakrimalis. Kemudian pada mata juga terdapat bola mata yang terdiri dari dua lengkung lingkaran. Yang pertama, lengkung lingkaran bagian depan yang biasa disebut dengan kornea. Yang kedua, lengkung lingkaran bagian belakang yang biasa disebut dengan jaringan pengikat. Kemudian, pada bola mata ini juga terdapat beberapa bagian, yaitu kornea, pupil, iris, lensa mata, selaput keras, selaput koloid, dan bintik kuning. Dan pada bola mata juga terdapat dinding bola mata yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama tunika fibrosa, yang kedua tunika vascuola, dan yang ketiga tunika nervosa. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang indera pendengaran atau yang biasa disebut dengan telinga. Nah, telinga ini terdiri dari suatu organ yang kompleks dengan komponen-komponen yang penting. Pada telinga juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga luar. Pada telinga luar ini terdiri dari gendang telinga, daun telinga, dan membran timpani. Yang kedua, telinga tengah. Nah, pada telinga tengah ini terdapat beberapa tulang yang dinamai sesuai dengan bentuknya. Yang pertama, malleus atau tulang martil, yang kedua, incus atau tulang landasan, dan yang ketiga ada stapes atau yang biasa disebut dengan tulang sanggurdi. Pun mekanisme pendengaran yaitu gelombang bunyi masuk ke dalam liang telinga, kemudian gelombang bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga dan diubah menjadi energi mekanik. Lalu, gendang telinga menggetarkan tulang pendengaran dan kemudian meneruskannya ke telinga dalam. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang indera penciuman atau yang biasa disebut dengan hidung. Nah, pada hidung ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung ini berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Dan yang kedua, yaitu mukus membran. Mukus membran ini berfungsi untuk menghangatkan udara dan melembabkannya. Adapun mekanisme pada penciuman yaitu adanya rangsang yang masuk ke dalam lubang hidung, kemudian diteruskan ke epitel olfaktori, lalu ke mukosa olfaktori, kemudian ke saraf olfaktori, ke talamus, ke hipotalamus, dan ke otak. Baik, yang keempat saya akan menjelaskan tentang indera pengecap atau yang biasa disebut dengan lidah. Lidah ini adalah kumpulan otot rangka yang terdapat pada bagian lantai mulut. Lidah juga memiliki permukaan yang kasar disebabkan adanya tonjolan yang disebut papila. Papila ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu papila filiformis yang berbentuk seperti benang halus. Yang kedua, papila circumvallata yang berbentuk bulat. Dan yang ketiga, papila fungiformis yang berbentuk seperti jamur. Dan adapun bagian-bagian pada lidah yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagian depan lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa manis. Yang kedua, bagian pinggir lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa asin dan asam. Dan yang ketiga, yaitu bagian pangkal lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa pahit. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang indera peraba atau yang biasa disebut dengan kulit. Jadi, kulit ini terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama, lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini juga biasa disebut sebagai lapisan terluar pada kulit. Nah, pada lapisan epidermis ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum germinativum. Dan yang kedua, yaitu lapisan dermis. Lapisan dermis ini adalah lapisan yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis juga dibagi menjadi 5 bagian, yaitu akar rambut, pembuluh darah, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan serabut saraf. Adapun proses perabaan yang terdapat pada kulit yaitu adanya rangsangan yang masuk dan yang diterima oleh permukaan kulit yang terletak pada bagian bawah,
Lalu, rangsangan tersebut diteruskan ke saraf tepi menuju otak untuk diinterpretasikan. Sekian penjelasan saya tentang sistem panca indera. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.